Oke, selamat pagi para siswa. Ketemu lagi kita pada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang job analysis. Oke, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengertian analisis jabatan, tujuan analisis jabatan, aspek-aspek analisis jabatan, dan metode analisis jabatan. Kita mulai dari pembahasan pertama, pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan. Informasi itu diantaranya indikator pekerjaan, hasil pekerjaan, prosedur operasional melaksanakan suatu pekerjaan, pendidikan dan kompetensi, kompensasi, penilaian hasil kerja, serta deskripsi pekerjaan. Nah, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tujuan analisis jabatan. Adapun tujuan analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penarikan atau untuk menyeleksi karyawan. Yang kedua, untuk menyusun program pendidikan dan latihan. Yang ketiga, untuk penilaian kinerja para karyawan. Yang keempat, memperbaiki cara kerja karyawan. Yang kelima, memperbaiki struktur sebuah organisasi. Yang keenam, promosi, mutasi, rotasi, dan sejenisnya. Berikutnya, untuk menentukan fasilitas kerja karyawan. Terakhir, bimbingan dan penyuluhan untuk karyawan. Berikut kita lanjutkan tentang aspek-aspek analisis suatu jabatan. Nah, aspek-aspek analisis jabatan ini ada beberapa macam. Yang pertama, uraian pekerjaan yang kita sebut dengan job description. Job description itu berisi tentang informasi yang tertulis yang menguraikan tentang tugas dan tanggung jawab suatu karyawan. Yang kedua, spesifikasi suatu pekerjaan atau kita sebut dengan job specification. Spesifikasi jabatan merupakan suatu daftar dari suatu jabatan yang berisi tentang pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Aspek yang ketiga adalah evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah penilaian terhadap suatu pekerjaan, berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil terhadap risiko suatu pekerjaan. Berikutnya, metode analisis jabatan. Ada beberapa metode yang kita gunakan dalam menganalisis suatu pekerjaan. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner biasanya digunakan cepat dan lebih ekonomis. Yang kedua, dengan metode observasi adalah analisis pekerjaan dengan mengamati para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Yang ketiga, wawancara adalah metode dengan mewawancarai para karyawan terhadap tugas-tugas yang mereka lakukan serta memverifikasi terhadap tugas-tugas yang mereka kerjakan. Yang keempat, catatan karyawan. Catatan dari karyawan ini berisi informasi analisis jabatan yang dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari. Yang kelima, dengan metode kombinasi, yaitunya dengan mengkombinasikan semua metode yang sudah ada. Mengakhiri pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa mempelajari job analisis itu berarti kita mempelajari tentang keseluruhan dari karyawan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.